Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Nah, saat ini kita akan melihat kembali, kita masih belajar dari Yesus. Poin yang keempat, bagaimana cara kita melepaskan diri dari stres. Yang keempat itu fokuslah pada satu hal dalam satu waktu. Saudara, prinsip ini sering juga disebut dengan prinsip konsentrasi. Iya, artinya konsentrasilah saudara menggarap sesuatu itu dalam satu waktu. Ketika saudara tahu bahwa saudara diberikan tugas yang ini dan yang harus saudara capai, fokus di situ. Tidak usah bercabang-cabang. Kalau enggak, takutnya nanti saudara tidak sanggup mencapai yang sebenarnya disuruh saudara kerjakan, yang lain pun terbengkalai. Dan pada waktu itu terjadi, pada saat itulah stres akan mewarnai hidup saudara. Saudaraku, coba kita lihat dulu dalam Lukas pasal 4, ayat 42 sampai ayat 43. Dikatakan demikian, ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Jadi saudara, melalui 42 ini dikonfirmasi kepada kita bahwa orang-orang sering sekali mencoba mau mengalihkan Yesus dari apa yang seharusnya, yang sebenarnya yang akan dia kerjakan, yang disuruh Bapa di sorga. Apakah itu salah-salah amat? Belum tentu juga. Kenapa? Karena orang terkesima melihat pelayanan Yesus. Setiap orang itu saudara, secara natural memiliki kerinduan untuk lepas dari setiap beban masalah yang mereka hadapi. Betul ya? Dan itu yang dialami orang banyak ini. Karena mereka melihat Yesus melakukan banyak mujizat, melepaskan orang dari keterikatan setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Lalu orang mulai berduyun-duyun mencari Yesus. Karena apa? Karena mereka merindukan dan mengharapkan mereka mengalami hal yang sama seperti yang dialami orang banyak yang sudah mengalami mujizat dari Tuhan. Tapi saudaraku perhatikan, inilah yang saya katakan minggu lalu, mengenali identitas penting sekali karena itu berhubungan langsung dengan apa yang akan dikerjakan. Apakah dengan suasana seperti itu lalu Yesus meresponnya dengan sangat senang sekali? No. Karena apa? Dia tahu apa yang akan dia kerjakan. Karena dia tahu siapa dia. Minggu lalu kita sudah bicara itu. Sekalipun itu merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan, tapi saudaraku perhatikan respon Yesus di ayat 43. Ayat 43, Yesus berespon begini. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Ayat 44. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudara bisa menangkap sesuatu dari dalamnya? Banyak orang yang datang berduyun-duyun minta untuk dilayani Yesus secara terus-menerus. Tapi dia berkata demikian, no. Bukan hanya untuk itu aku datang. Tetapi perlu kamu ketahui, di tempat lain juga saya perlu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena untuk itulah saya diutus. Amin saudaraku. Kalau saudara tidak paham ini, keegoisan orang di luar sana akan memaksa saudara untuk melakukan sesuatu yang mereka sukai sampai saudara stres. Kalau saudara tidak paham poin ketiga yang kita bahas, bukan poin ketiga, ketiga poin yang kita bahas di minggu yang lalu itu. Coba kita merenung sejenak. Kadang-kadang rasa stres itu muncul karena seperti itu. Karena kita lihat begitu banyaknya orang perlu ini, perlu itu. Kita ditarik ke sana, sampai kita lupa mengerjakan apa yang sebenarnya yang benar-benar kita harus kerjakan. Dan itu selalu ada hubungannya dengan menyenangkan hati semua orang. Karena kalau kita tidak turutin, takutnya nanti kita dibilang apa?
Takutnya nanti kita dibilang sombong. Ini gampang-gampang susah. Ini yang saya katakan kemarin juga gampang-gampang susah. Saudara bisa bayangkan kalau pendeta GBI Putus Ibo bersikap seperti Yesus ini? Apa judul berita kira-kira? Pendeta sombong, kan begitu? Tapi dengar baik, seseorang yang tahu fokus hidupnya, dia tidak akan terpengaruh dengan itu. Dia akan bisa menutup telinga terhadap itu. Dia akan fokus kepada apa yang Tuhan suruh dikerjakan. Dan itu dilakukan Yesus. Sukses dia. Ayo, jangan tambahi bebanmu. Jangan izinkan selera orang menindas saudara. Sehingga membuatmu stres. Sekali lagi, saya ulang. Minggu lalu saya sampaikan. Yang kadang-kadang tanpa kita sadari, rumah tangga kita jadi berantakan. Istri, suami, anak-anak kita jadi korban. Hanya karena kita berusaha untuk menyenangkan hati semua orang. Ayo, perhatikan yang keempat ini. Fokuslah pada satu hal dalam satu waktu. Itu tidak dosa. Saudara tahu alasannya kenapa Daud itu seorang berkenan di mata Tuhan, kata Alkitab? Tuhan berkata demikian, Daud itu melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Memang tidak mudah. Kenapa? Karena kita harus menemukan isi hati Tuhan. Dan untuk melakukannya. Kalau itu saudara lakukan, saya mau beritahu, saudara akan terbebas dari rasa stres itu. Amin saudara. Ayo. Ayo. Jangan terlalu pusing dengan itu. Tapi kalau memang seseorang masih gila puji-pujian dari kiri kanan, depan belakang, dari dunia, terjebak di sini. Tapi saya belajar kepada Yesus, saya lihat dia tidak terjebak dengan itu. Orang mau puji kayak mau apa kayak terserah lu. Tapi saya tahu, saya datang ke dunia ini, saya tahu tujuanku apa, kata Yesus. Amin saudara ya. Yang kelima kita lihat. Bagaimana cara kita untuk melepaskan diri dari rasa stres. Perhatikan yang kelima, beranilah mendelegasikan tugas. Beranilah mendelegasikan tugas. Coba kita lihat dalam Markus pasal 3 ayat yang ke-13. Markus pasal 3 ayat 13 berkata demikian, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Nanti saudara baca seterusnya. Ini berbicara, konteks ini berbicara pemilihan murid-murid yang pada akhirnya nanti ditetapkan oleh Yesus menjadi 12 rasul, dan mereka dilatih, mereka diperlengkapi, dan mereka juga didelegasikan bukan hanya tugas tapi otoritas. Tujuannya itu apa? Supaya misi kerajaan Allah bisa menjangkau sampai ke ujung bumi. Saudaraku, saya mau katakan demikian. Jangan terlalu pelit dengan ilmu. Jangan terlalu pelit dengan otoritas. Jangan terlalu pelit dengan kepercayaan saudara kepada orang lain. Kalau saudara mau lepas dari stres, belajarlah. Belajarlah untuk mendelegasikan tugas kepada orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Saya tertarik apa yang dikatakan Rick Warren. Rick Warren berkata demikian, beranilah melihat orang lain salah. Dan itu juga prinsip di hukum-hukum kepemimpinan John Maxwell. Beranilah. Memang ada dua hal biasanya yang menghalangi orang untuk mendelegasikan tugas kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang pertama apa itu? Prinsip perfeksionisme. Orang-orang penganut perfeksionisme akan susah mendelegasikan tugas kepada orang. Kenapa saudara? Karena mereka sangsi. Mereka tidak terlalu yakin apakah orang-orang yang dipercayakan tugas ini sanggup
menyelesaikan tugas itu seperti mereka melakukannya. Karena tuntutannya harus seperti dirinya. Itu orang-orang perfeksionis. Itu memang menjadi halangan di sini. Yang kedua, saudara, hal yang kedua yang biasanya membuat orang tidak mau mendelegasikan tugas, insecure. Insecure itu rasa tidak aman dalam diri sendiri, atau bisa dikatakan terjemahan bebasnya bisa berkata begini, ketakutan yang berlebihan, tidak percaya diri. Dia takut kalau orang yang dipercayakan itu melakukannya jauh lebih baik dari dia. Orang-orang seperti itu orang-orang insecure. Orang-orang seperti itu biasanya susah mendelegasikan tugas. Saudaraku, tapi saya lihat dalam Alkitab, Yesus sukses di dalam hal ini. Apakah murid Yesus itu sudah menjadi manusia yang sempurna? No. Apakah ke-12 murid itu masih pernah salah? Sering. Baca Alkitab. Tapi apakah dengan demikian lalu Yesus hentikan pendelegasian tugas? Tidak. Jadi saya setuju apa yang dikatakan Rick Warren. Ayo beranilah. Beranilah melihat orang-orang di sekeliling kita. Beranilah melihat bawahan-bawahan kita melakukan sebuah kesalahan. Tujuannya untuk apa? Untuk menemukan potensi terbaik mereka. Iya. Kenapa, saudara? Melalui kesalahan potensi terbaik bisa ditemukan. Karena kalau dia tidak pernah salah, tidak ada bahan evaluasi bagi kita. Kalau dia tidak salah, dia tidak akan bisa memperbaiki dirinya. Cuman memang akan jadi sebuah persoalan kalau ada orang didelegasikan tugas, udah salah, tetap merasa tidak salah. Sudah diberitahu ini bukan begini, ini seharusnya begini, tetap dia merasa benar. Itu memang malapetaka itu, saudara. Di dalam sebuah tim, di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah prinsip kepemimpinan, itu memang virus itu. Tapi saya percaya, saudaraku, ketika seseorang dipercayakan sesuatu, ya namanya juga belajar. Mungkin di dalam melakukannya itu banyak mengalami kesalahan di sana sini. Wajar saja. Itulah sebabnya ada mentornya. Memberitahu, yang mau kita capai ini, caranya harus seperti ini. Ya saudara. Sekalipun kadang-kadang harus dibentak juga. Apa ya Pak, emang Yesus pernah bentak murid-muridnya? Saya lihat beberapa kali dibentakin itu murid-murid. Paling tidak waktu angin ribut diredakan. Nanti lihat beberapa terjemahan. Ketika Yesus berkata demikian, "Hoi, mengapa kamu tidak percaya?" Itu karena apa? Yesus sudah pertunjukkan kepada mereka, sudah perlihatkan. Yesus sudah ajar mereka tentang beriman. Bahkan melalui pelayanan-pelayanan mereka, mereka telah menyaksikan bagaimana Yesus mendemonstrasikan iman. Tapi ketika diperhadapkan kepada mereka, mereka tetap tidak bisa melakukannya. Dibentak Yesus itu sama mereka. Mereka itu benar ditegur habis itu. Ketika mengusir seorang roh ayan dari seorang anak. Nanti saudara baca ya. Saya membaca terjemahan firman Allah yang hidup. Keren sekali ketika dia berkata, berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu? Itu benar-benar Yesus itu menegur mereka itu. Wah, saudara. Karena apa? Itu dia tadi, mereka sudah diajar tapi masih begitu. Tapi bukan berarti langsung diskualifikasi. Kalau saudara mau lepas dari stres, berani mendelegasikan tugas. Tentu harus didampingi. Karena yang tahu tujuan-tujuan itu mungkin kita. Ya saudara ya. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya waktu Petrus menyangkal Yesus itu langsung diskualifikasi. Wah,
Bahaya saudara. Itu bisa seperempat dunia tidak mendengarkan Injil, ya enggak? Bisa loh saudara. Artinya itu apa saudara? Ayo, jangan terlalu takut untuk memberi kepercayaan kepada orang. Tapi ingat, dampingi dia sebagai evaluasi bagi mereka untuk mengarahkan, ini loh tujuan kita, ini loh yang akan kita capai. Amin saudara ya. Amin ya. Ini juga gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Ya kalau memang sudah kebangatan, ya mungkin harus keluar SP1, SP2, SP3. Kata saudara. Harus keluar. Karena memang prinsipnya begitu dan itu tidak dosa. Tapi yang kita mau bicarakan dari hal ini, ayo jangan takut mendelegasikan kepercayaan. Kalau saudara perhatikan di Yohanes, di Matius pasal 10 dan di Lukas pasal 9. Ketika Yesus pada akhirnya mengutus para murid itu pergi penginjilan, itu tidak hanya diberi tugas tapi diberi otoritas juga sekalian. Ayo, ketika kita memberikan tugas kepada seseorang, berikan juga otoritasnya. Ya saudara ya, kalau tidak nanti kita berbenturan dengan orang-orang kita percayakan itu. Ya, dan gereja kita menganut paham itu. Contohnya begini, kalau saya percayakan seseorang di imam musik, biasanya saya percayakan juga otoritasnya. Dia mau bikin disiplin apa di sana, saya biarin. Ketika ada orang di imam musik didisiplin sama dia karena melanggar aturan-aturan, kalau lapor pun sama saya yang didisiplin, saya kan bilang begini, ngomong sama dia. Dan di asrama putra putri juga itu saya lakukan. Di asrama putra itu saya beri tanggung jawab kepada Gabriel sekaligus otoritasnya. Saya bilang begini kok, kalau mereka tidak mau melakukannya, disiplin mereka. Suruh kayak dia cuci WC 7 hari berturut-turut. Saudara, kenapa? Supaya wibawa kepemimpinan dia ada. Yesus tahu itu. Itu sebabnya ketika dia mengutus para murid, dia tidak hanya berikan tugas, tapi otoritas. Mengusir setan, sembuhkan orang sakit, apa itu diberikan oleh Yesus. Ayo, jangan pelit dengan itu ya. Beranilah mendelegasikan tugas dan tanggung jawab plus otoritasnya kepada orang-orang di sekeliling Anda. Yang keenam, kita lihat, jadikan doa pribadi sebagai sebuah kebiasaan. Dan bukan hanya sebagai kebiasaan rutinitas, tapi sebagai sebuah kebiasaan yang menyenangkan. Karena apa? Kita itu membangun hubungan kepada Tuhan. Apa Yesus melakukannya juga, Pak? Iya. Coba kita lihat di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Ayat itu berkata begini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Berapa kali ini Yesus lakukan? Sering kali. Kalau kita berpikir secara manusia begini, Yesus itu kan Tuhan, ngapain sih harus lakukan? Tapi dia memberikan teladan bagi kita. Itu saya mau beritahu kepada saudara. Ayo. Kalau selama ini mesbah doa saudara sudah bolong-bolong, mesbah pribadi maksud saya, ayo perbaiki itu. Karena itu penting sekali saudaraku. Kenapa itu penting sekali? Karena doa adalah sarana pelepas stres yang luar biasa. Allah memberikannya kepada kita sebagai alat untuk melepaskan kegelisahan-kegelisahan kita. Dan Yesus memanfaatkan itu juga. Tidak peduli sesibuk apa Yesus, dia meluangkan waktu sendirian bersama dengan Bapaknya. Nah, pertanyaannya begini, jikalau Yesus sendiri melakukan itu, kenapa saudara dan saya enggan melakukan itu? Ayo.
Saudaraku dengar baik, membangun hubungan pribadi kepada Tuhan itu, menyediakan waktu pribadi kepada Tuhan itu menolong saudara untuk lepas dari stres. Kenapa? Karena di dalam doa pribadimu itu engkau bisa curhat, ceritakanlah semua perasaanmu di sana. Sekalipun sebenarnya Tuhan sudah tahu, tapi ceritakanlah, ngomong. Kenapa? Karena Dia Bapa kita. Dia bisa dengar itu. Tapi Pak, Tuhan itu kan kudus. Iya, tapi Dia Bapa bagi kita. Saudara pakai bahasa yang sangat sederhana, tidak masalah. Bahkan bahasa saudara, bahasa hubungan Bapak anak itu jauh lebih baik. Ngomong aja sama Tuhan. Bapak, tadi siang aku lagi bete di kantor, aku ini lagi begini, hatiku lagi panas. Ngomong aja. Loh, saya ngomong begini kan karena saya melakukannya, saudara. Iya toh? Bahkan itu saat-saat tertentu WA seseorang yang kadang-kadang meneror, saya buka, saya angkat begini, Tuhan saya baca ya, kita baca bersama-sama WA ini ya. Ini isinya begini loh Tuhan, begini. Jujur hati saya manas nih gitu loh. Tapi tolonglah saya yang sedang panas hati ini, gitu, saudara. Ayo. Memang di era modern sekarang, saudaraku, salah satu hal yang sudah ditinggalkan orang itu doa pribadi. Dengan banyak tafsiran yang bermunculan berkata doa itu kan tidak harus duduk sendiri. Iya, dimanapun kita bisa doa. Tapi kalau seandainya itu tidak penting, Yesus tidak perlu lakukan itu. Paham saudara maksudnya? Ayo. Jangan tinggalkan doa pribadi saudara. Kalau saudara mau mengevaluasi, coba cek dulu. Waktu saudara lebih banyak habis bermain HP atau berdoa? Ayo. Saya membaca sebuah tulisan dosen saya beberapa hari yang lalu. Dia berkata demikian. Penemuan paling mutakhir di dunia itu penemuan HP. Bukan pesawat. Bukan juga ini, bukan. Tapi penemuan HP, saudara. Kenapa? Karena dikatakan demikian. Karena HP bisa membuat orang meninggalkan kalender. Betul ya? Betul ya? HP bisa bisa membuat seseorang meninggalkan jam. Betul ya? HP bisa membuat seseorang melupakan radio. HP bisa membuat seseorang melupakan TV. HP bisa membuat seseorang melupakan koran. Saya hampir tiap hari dikirimin koran, Kompas, Suara Pembaruan, apa gitu loh saudara. Yang sudah elektronik. Nah, HP bisa membuat seseorang melupakan banyak hal. Bahkan bisa membuat seseorang melupakan istrinya. Bisa membuat seseorang melupakan suaminya. Bisa membuat seseorang melupakan hubungan di dalam keluarga. Ada di dalam satu ruangan tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Halo. HP bisa membuat seseorang lepas dari sebuah persekutuan. Ayo. Kira-kira menurut saudara benar enggak? Benar enggak saudara? Bahkan HP bisa membuat seseorang kehilangan hubungan dengan Tuhan. HP bisa membuat seseorang tidak harus mengantongi uang cash. Ayo, saudara tidak harus hadir di ATM lagi, segala dari rumah saudara aja bermain di sana semua. HP bisa membuat seseorang tidak harus mengunjungi mall, tidak harus ke toko, tidak harus ke warung bakso, putusi bahwa ada caraka. Ayo, itu semua dari HP.
Sehingga beliau berkata, penemuan paling termutakhir itu adalah penemuan HP. Saya berharap HP tidak menggantikan persekutuan pribadi kita kepada Tuhan. Saya banyak diberkati lewat broadcast teman-teman. Kirim ini, kirim itu. Tapi saudara tahu, kalau mau saudara tahu hati saya yang sebenarnya, saya sebenarnya tidak terlalu setuju juga dengan itu. Dan saya mau katakan, kekuatan rohani tidak seberapa dari situ. Bahkan pernah di grup kami saya bilang begini, saya heran orang bisa merepost tulisan seseorang beberapa kali dalam satu hari. Pertanyaan saya, sempat dia baca enggak ya, direnungkan? Atau begitu lihat langsung, begitu dilihat agak bagus langsung sebarin gitu lah. Ayo, ada banyak orang berpikir dengan cara begitu sudah sangat rohani sekali. Apalagi dapat jempol dari sana sini kan, padahal dia hanya nyampaikan pikiran orang. Kekuatannya tidak seberapa. Jauh lebih berkualitas kalau saudara mau duduk diam di kaki Tuhan, buka Alkitab, mau renungkan firman Allah. Karena itu sesuatu yang langsung saudara dapat dari Tuhan di hati saudara. Ayo jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Ayo saudara. Kalau saudara sudah jarang doa pribadi, jangan anggap normal itu. Itu sudah tidak normal. Saudara sedang bermasalah, saudara sedang mengundang stres itu masuk dalam diri saudara. Ayo, bangun lagi. Sekali lagi, kalau saya ngomong begini, saya bukan hanya jawab cuap, saya pelakunya. Saudara mau tahu, tanya istri anak saya. Jangan bilang begini, oh itu kan karena udah tugas Bapak, pendeta. Tidak, sebelum saya di pendeta pun saya sudah lakukan. Tapi saya sibuk Pak. Iya, saya juga. Kadang saya 3:30 baru tidur. Tapi saya tetap lakukan itu. Ayo dong. Waktu saudara berdua dengan Tuhan itu, di sana saudara bisa habis-habisan. Dan saya mau beritahu kepada saudara, kebanyakan, tidak selalu, kebanyakan orang bisa mendapat pesan-pesan pribadi dari Tuhan di dalam dirinya ketika mereka berdua dengan Tuhan. Biasakan itu. Dan Yesus melakukan itu. Amin saudara ya. Amin ya, kekuatan saudara ada di sana. Saya kagum melihat curhatannya Yesus. Saudara ingat enggak curhatannya Yesus Taman Getsemani itu? Bapak saya sebenarnya down banget ini. Kira-kira begitulah terjemahannya ya kan? Seperti mau mati saya rasanya. Oh ada ayatnya mengatakan begitu. Seandainya mungkin bisa, lalukanlah ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Itu luar biasa saudara. Ayo jadikan doa pribadi itu sebagai kebiasaan, kesukaan dalam kehidupan kita. Saudara akan memiliki bukan hanya kepekaan tapi kekuatan roh di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang ketujuh kita lihat. Serahkanlah stres Anda kepada Yesus. Serahkan stresmu itu kepada Tuhan, jangan genggam sendiri saudara. Belajar berserah kepada Tuhan. Kalau udah belajar berserah, ya serahkan. Jangan dipegang-pegang lagi. Percayai Tuhan, amin. Atas dasar apa kita lakukan itu? Saudaraku perhatikan. Ini yang sudah pernah kita bicarakan juga. Matius pasal 11 ayat 28-30 berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Saudaraku perhatikan. Anda tidak akan pernah menikmati kedamaian di dalam hatimu. Tidak akan pernah menikmati ketenangan di dalam pikiranmu secara utuh sampai saudara memiliki hubungan yang intim dengan dia melalui apa? Penyerahan totalmu kepada Tuhan. Ya.
Beberapa hari yang lalu kami bergurau di rumah, saudara. Istri dengan anak-anak. Mereka bilang begini, papi ini ya, kalau udah mau tidur itu, baru baring aja, baru kita ngomong cerita-cerita. Sebentar lagi, udah langsung mengendarai speed sekian PK gitu loh. Udah langsung, udah langsung nyinso gitu. Saudara tahu jawaban saya kepada mereka apa? Saya bilang begini. Kalian tahu rahasianya apa? Setelah kita selesai berdoa, mau tidur bertiga, saya baring, saya bilang begini, Tuhan, aku tidak mau pusing dengan segala keadaan ini, aku mau tidur nyenyak. Aku serahkan semua dan saya tutup mata, udah. Menurut mereka saya kan tidak tahu, saudara. Biasanya, oh masa papi tadi malam begini, mana ada, aku tidak dengar, aku bilang. Sekali rekam dong, saya bilang, ya kan. 5 menit. Langsung kita berlayar mengarungi semua benua. Oh, itu berkat, saudara. Hari-hari ini ada banyak orang tidak bisa tidur, betul? Hari-hari ini ada banyak orang stres, tidak bisa tidur, tidak selera makan dan itu. Oh, karena apa? Mereka sih bernyanyi, aku berserah. Itu hanya di mulut, tapi sebenarnya persoalan itu masih digenggam. Halo, ayo dong. Yesus berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maukah engkau menyerahkan itu kepada Tuhan? Ayo. Kalau kau mau menyerahkan itu kepada Tuhan, tidurmu akan nyenyak, bahkan bisa kebablasan, enggak bangun. Jangan sampai begitu juga. Tetap ingat bangun gitu. Saudaraku, saya kenapa berdoa begitu? Bolehlah, boleh kalian cek. Kalau saya benar-benar tidur terlelap, kualitas tidurnya itu bagus, biar saya tidak tidur semalaman, saya tidur setengah jam cukup. Setelah itu beraktivitas dan tetap sehat. Jadi makanya kalau mau tidur, ya saya begitu, Tuhan aku baring ini, aku mau tidur nyenyak, aku mau menikmati tidur ini. Yang lain segala macam aku tidak tahu. Tidur saya. Ayo saudara ya. Itu sebabnya musim corona ini saudara tidak membuat saya makin kurus. Karena saya belajar berserah diri kepada Tuhan. Ya. Kalau kita mau ikuti, saudaraku dengar baik. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita, Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia itu telah mengumumkan dengan resmi, Ibu Sri Mulyani, akhir September Indonesia masuk ke resesi. Alasan beliau karena di kuartal ketiga ini Indonesia mengalami minus. Dan sudah banyak status-status orang, himbauan-himbauan orang berkata, waduh kita harus bijak ini, kita harus melakukan segala macam dan itu. Tapi pikiran saya begini aja, sebelum ini terjadi, udah pernah belum terjadi ya? Sudah 98 juga Indonesia resesi, kita masih bisa hidup. Betul ya? Sebelum 98 pernah enggak terjadi kisah di Alkitab? Pernah. Yang paling melekat di hati saya ada 2 kasus. Kasus siapa itu? Ishak, Kejadian 26. Alkitab berkata di Kejadian pasal 26, tahun itu tahun kekeringan. Itu yang membuat Ishak itu mau lari ke Mesir, mau mengungsi. Wajar, di kepala keluarga banyak orang di bawah dia. Mau kasih makan dari mana? Tapi Tuhan bilang begini, jangan pergi ke sana, tetaplah di negeri ini. Dan saudara, Tuhan kasih tahu bagaimana cara menanggulanginya, supaya dia bisa hidup di masa krisis itu terpelihara. Tuhan suruh dia menabur di tahun itu. Dan saudara nanti baca mulai ayat 10, 11, 12 sampai 13, ayat itu berkata begini, maka Tuhan memberkati Ishak di tahun itu. Tahun apa? Tahun kekeringan itu, di mana orang lagi pada kelaparan. Tuhan memberkatinya 100 kali lipat, membuat dia menjadi kaya, makin lama makin kaya dan menjadi sangat kaya. Mendengar sangat kayanya itu saya yakin saudara senyum-senyum dalam hati. Pengen sangat kaya gitu loh. Tapi ingat, nabur. Itu juga saya mau katakan pada saat ini. Saudara mau melewati krisis ini,
Separa apa resesi ini? Saudara mau berkemenangan, lakukan cara Alkitab. Apa itu? Menabur saudara di tahun-tahun kekeringan ini. Maka Tuhan akan membuatmu berkemenangan. Siapa lagi? Janda di Sarfat. Parah juga itu. 3,5 tahun kemarau, nak turun hujan. Ya tahu saudara? Tapi Tuhan pelihara sedemikian rupa. Kenapa? Karena dia melakukan apa yang Tuhan suruh dan dia berserah kepada Tuhan. Pada akhirnya kan Ishak itu berserah kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan sehingga hidupnya benar-benar lolos melewati itu semua. Ayo saudaraku yuk. Saya tidak berkata atau saya tidak menyampaikan kepada saudara, udahlah masalah ini enggak ada itu enteng. Saya tidak mengatakan itu. Semua kita mengakui bahwa masa sekarang ini adalah masa-masa sukar. Dan banyak orang jadi stres gara-gara ini. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan kepada saudara, seorang anak Tuhan yang dia berkata, waduh saya hari-harinya sebelumnya begitu cinta dengan Tuhan dan dia seorang pengusaha. Tapi pada waktunya dia berkata, aku bosan, aku jenuh, aku udah stres, aku putus asa. Bahkan dia meninggalkan persekutuan-persekutuan dengan Tuhan. Ayo, jangan seperti itu. Saya mau katakan demikian. Kekuatanmu menghadapi situasi ini kalau hatimu bisa bersuka cita. Itu Nehemia katakan. Dan bagaimana caranya itu? Bangun hubunganmu kepada Tuhan dan berserah totallah kepada Tuhan. Karena dia sanggup menolong saudara. Amin. Amin. Kita datang kepada Tuhan saudara.